Oke, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan pelajaran kami di sore hari, di waktu Pontianak, dan pagi hari di waktu Jerman. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahaminya dan mempersiapkan Danwin dan Yunis untuk membina rumah tangga yang dapat memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, sertailah pelajaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita langsung ke pelajaran terakhir ya, dari halaman 4 dan 5. Nah, di halaman yang kelima, kita belajar tentang yang dinamakan komunikasi. Komunikasi itu menurut ahli komunikasi ada 5 tingkat. Yang pertama itu basa-basi ataupun small talks, yang disebut chit-chat hanya saling bertanya apa kabar. Kemudian bagaimana keadaan cuaca, keadaan umum, dan hal-hal yang lain, atau termasuk pertanyaan untuk penjajakan atau PDKT. Yang kedua, tingkatnya lebih tinggi daripada sekedar basa-basi ataupun small talks. Itu adalah facts finding ataupun facts presentation, waktu kita presentasi mengenai fakta-fakta. Yang ketiga itu kita bertanya kepada pihak yang kita ajak berkomunikasi, itu tentang viewpoints ataupun opini. Itu sudah tingkat 3 ya. Nah, tingkat 4 itu lebih jauh lagi tentang personal feelings. Ya, ini sudah masuk ke ranah privat ya. Poin yang ketiga juga sudah privat. Nah, yang kelima itu adalah tentang bagaimana kita bisa bekerja sama, seperti membangun hubungan keluarga dan rumah tangga yang kudus di dalam Tuhan. Itu ayatnya adalah Amos ya, pasal 3 ayat yang ketiga. Coba dibaca oleh Danwin ya. Amos, Obadya, Yunus ya, di kitab nabi-nabi kecil. Silakan. Amos, Obadya, Yunus, dan Mika. Amos 3 ini ayat penting ya. Amos 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, inilah, kalau orang mau berjalan bersama, mau hidup dalam pernikahan, bersama-sama harus saling berjanji ya, dalam pengertian apa? Kalau Alkitab mengatakan itu apa? Sumpah ya, janji itu sama dengan sumpah. Nah, berikutnya coba kita lihat ya, poin yang berikutnya. Nah, level pernikahan itu level komitmen seumur hidup. Seumur hidup itu tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh kematian. Ini sering terjadi dalam problem rumah tangga. Coba kalian baca ya, dalam Amsal 2 ayat 17 itu oleh Yunis, nanti Malaki 2:14 itu oleh Danwin. Di dalam Alkitab ya seringkali terjadi ya. Amsal 2:17. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Perjanjian Allahnya dalam pernikahan. Malaki ya, bukan Maliaki ya. Malaki itu bahasa Ibrani. Bahasa Indonesianya salah ya. Malaki 2 ayat 14. Silakan. Di dalam diktat juga sudah ditulis ya. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, jadi ini yang terjadi di Israel sampai di zaman Yesus ya, di mana kaum pria yang sudah mapan itu seringkali menceraikan istrinya yang sudah tua. Untuk apa? Untuk kawin lagi. Kalau di Israel tuh ada rabi ataupun guru agama Yahudi. Nah, mereka ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama yang sesuai dengan Alkitab, rabinya namanya Simei, tolong dicatat ya, Simei. Simei ini berkata bahwa tidak boleh ada perceraian kecuali kalau satu dari antara suami atau istri itu mati. Oke, itu Simei. Sedikit pengikutnya.
Nah, kemudian ada rabi yang lain yang lebih banyak pengikut. Dia berkata, ceraikanlah istrimu kalau kamu menemukan wanita yang lebih pandai memasak daripada istrimu. Itu Rabi Hillel. Rabi apa? Hillel, ya. Nah, sedangkan ada rabi yang paling banyak pengikutnya, ini yang terjadi seperti di kitab Malaki, ya. Mereka menceraikan istri-istri orang Israel dan kawin dengan perempuan-perempuan Kanaan. Itu rabi namanya Akiba, ya. Dia berkata begini, kalau kamu bertemu dengan wanita yang lebih cantik, kamu boleh menceraikan istrimu. Nah, ini pandangan-pandangan di dalam agama Yahudi. Itu tidak boleh, ya. Nah, sedangkan di 1 Timotius 5 ayat 8 itu dikatakan suami harus menyediakan apa yang diperlukan oleh keluarganya, termasuk istrinya, anak-anaknya. Jikalau suami tidak bisa, itu dia dinilai lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Nah, ini mengenai komunikasi. Komunikasi itu bersifat permanen, ya, kerjasama yang permanen oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi. Jadi pernikahan itu, masih ingat, adalah segitiga, ya. Bukan suami istri dan anak-anak saja, tapi ada Kristus sebagai kepala keluarga. Ingat baik-baik, ya. Nah, sekarang yang berikutnya dalam Kejadian 2 ayat 24. Coba dibaca oleh Danwin. Nanti Yunis membaca Ibrani 13 ayat 4. Silakan. Kejadian berapa? 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Iya, jelas, ya. Kemudian yang berikutnya Ibrani 13 ayat 4, itu harus dijaga kekudusan pernikahan. Ibrani 13 ayat 4. Silakan Yunis. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jelas, ya. Jadi ini ide dari satu daging itu kan bukan hanya ya sekedar fisik, tetapi juga tentang ide ataupun cita-cita, ya. Kemudian kepercayaan, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian sama-sama sukacita, sama-sama susah, sama-sama menang. Kalau gagal juga, ya, kegagalan yang bersama, harta, dan yang berikutnya tubuh. Nah, tubuh ini paling jelas kalau suami istri sudah dikaruniai, yaitu anak, ya. Jadi anak itu mewakili bapak dan ibu, ya. Ada sifat bapaknya, ada sifat ibunya. Nah, kemudian yang perlu diikuti di sini adalah seorang suami harus meninggalkan ayah dan ibunya. Paham, ya? Nah, kita melihat, ya, dalam pernikahan, walaupun meninggalkan ayah ibu itu bukan berarti, ya, mereka tidak lagi merawat orang tua yang sudah tua. Karena dalam 10 hukum, masih ingat hukum kelima, ya. Hukum kelima, Keluaran 20 ayat 12, itu dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian Keluaran 21 ayat 15, barang siapa memaki orang tuanya atau barang siapa memukul orang tuanya, itu hukumannya mati. Hukuman apa? Mati, ya, di dalam perjanjian lama. Kemudian dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3 juga dikatakan anak-anak harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Di dalam apa? Tuhan, ya. Orang tua kalau memberi perintah sesuai firman, itu wajib anak-anaknya taat, ya, kecuali orang tuanya mengatakan sesuatu yang di luar firman, melanggar firman, itu tidak perlu ditaati, ya. Seperti juga 1 Timotius 5 ayat 8. Jadi di sini meninggalkan ayah dan ibu, membentuk keluarga, itu adalah hubungan yang disebut, ya, new primary relationship. Jadi karena akan membentuk keluarga, nanti mempunyai kartu keluarga tersendiri. Jadi, ya, masing-masing, ya, sudah keluar, ya, dari kartu keluarga dari orang tua. Paham, ya? Nah, kemudian kita lihat, ya,
kalau begitu yang sudah diberi ya berkat untuk membina rumah tangga, ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai apa? Ibu rumah tangga. Ya, sebelumnya kan keluarganya itu keluarga dari orang tua. Nah, kemudian sekarang kamu lihat di sini ada exchange of dependence, ya, masing-masing suami saling bergantung. Jadi istri tergantung suami, suami tergantung istri. Nah, seperti kata yang dikatakan bersatu. Masih ingat kata apa dalam diktatnya? Dabak. Masih ingat tidak? Apa itu dabak? Itu bukan hanya sekedar super glue, tetapi apa? Dua logam yang dilas. Jadi hubungan pernikahan itu bersifat utama, primary, ya. Kenapa utama? Karena Allah yang menyatukan suami dengan istri, seperti Adam disatukan dengan Hawa. Yang kedua apa? Permanen. Ketiga, perfect. Ya, hubungan itu perfecting, ya. Diusahakan supaya menjadi sempurna. Nah, kasih suami kepada istri adalah aktif. Kenapa maksudnya aktif? Aktif itu artinya dinamis, bukan pasif. Apa itu artinya? Kasih berdasarkan firman Tuhan dan pengorbanan. Nah, berikutnya dalam pernikahan harus juga diingat tentang kata penting, yaitu tanggung jawab, responsibility. Apa itu responsibility? Itu adalah tentang service, melayani. Melayani dengan kasih, kemudian ada kepemimpinan, ada keakraban, ada keintiman, dan yang berikutnya jangan lupa keluarga itu stewardship. Kenapa disebut stewardship? Karena nanti kalau diberi harta, diberi anak, itu adalah titipan Tuhan. Adalah apa? Titipan Tuhan. Jangan lupa ya, stewardship, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia ini, manusia itu diharuskan oleh Alkitab untuk menyembah Allah ataupun melayani Allah. Dalam istilah yang lebih sering dikenal itu beribadah. Apa itu ibadah? Bahasa Ibraninya ibadah adalah melayani. Jadi ibadah itu tidak ada jamnya. Paham ya? Jangan bilang ibadah saya jam berapa, bukan ya. Jadi setiap waktu kita selalu melayani Tuhan dan melayani ya keluarga kita. Nah, dalam kaitan ini menyembah Tuhan, kamu lihat ya, ada kata apa? Adoration, memuji. Ya, memuji Tuhan itu tiga hal yang kamu ingat. Namanya jangan salah sebut. Ya, jangan bilang alamak, tidak ada istilah alamak. Yang ada adalah Allah Bapa. Paham? Kalau berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus, ya, ada orang berdoa pada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak betul, ya. Nah, adoration. Yang kedua, memuji dengan sungguh-sungguh dan dengan tepat menyebut nama-nama Tuhan. Saya pernah singgung ya, di Alkitab ada berapa nama Tuhan dan gelar dari Tuhan? Lebih dari 365. Jadi tidak ada agama lain yang nama-nama dan gelar Tuhan mereka sebanyak yang ada di Alkitab. Tidak ada. Ya, makanya yang kedua, bukan hanya kita tahu namanya, menyebut namanya dengan benar. Yang kedua apa? Harus tiru sifatnya. Tiru sifatnya. Tiga sifat yang tidak bisa ditiru. Apa itu? Maha tahakwa, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tidak bisa ditiru. Tapi sifat-sifat yang lain bisa kita tiru. Seperti Allah adalah kasih, kita bisa mengasihi. Allah panjang sabar, kita bisa panjang sabar. Nah, kemudian yang ketiga dalam adoration. Apa itu adoration? Adoration itu artinya kita mengabarkan ya karya Tuhan, kita menyaksikan pimpinan Tuhan kepada orang yang belum percaya. Ya, kalau ada di keluarganya belum percaya, kita kasih tahu mereka tentang kebaikan dari Tuhan Yesus supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Dan kita juga wajib ya sebagai orang tua mengabarkan tentang Yesus kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Paham ya? Itu tiga hal ya, adoration, menyebut namanya dengan tepat. Ya, yang kedua meniru sifatnya, yang ketiga bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, nah, menyembah Tuhan itu termasuk sacrifice. Ya, mengorbankan, bisa waktu, bisa uang, ya bisa talenta dan sebagainya. Nah, untuk menyembah Tuhan harus fokus, ya tidak boleh setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh, harus taat, harus mencari. Ya, dalam hidup ini kita bukan mencari harta, bukan mencari yang lain. Yang kita cari apa? Dalam Matius 6:33, coba dibuka.
Matius 6:33 dibaca bersama-sama. Apa yang harus kita cari? Seek ye first the kingdom of God. Matius 6:33. Silakan. Ayat penting nih ya, harus diingat. Matius 6:33 itu yang dicari oleh keluarga. Silakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi kita semua ya, seek ye first. Di situ ye itu adalah kamu semua ya. Kamu semua haruslah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Yang lain pasti Allah yang menyediakan untuk kita. Apa yang kita perlukan pasti disiapkan ya. Berharap. Apa harapan dari keluarga? Memuliakan Tuhan. Cita-cita keluarga adalah memuliakan Tuhan. Kemudian, nah, kita mengabarkan tentang Yesus, mencari damai, kemudian ya mencari arti dari kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan kita adalah kalau kita bisa taat Tuhan, itu pasti bahagia. Kalau tidak taat Tuhan, pasti tidak bahagia. Demikian juga anak-anak ya, kalau dia taat Tuhan, taat orang tua di dalam Tuhan, pasti mereka bahagia. Kemudian kita menghabiskan ya banyak energi, waktu dan sumber daya untuk melayani Tuhan. Nah, yang berikutnya manusia menyembah berhala. Apa itu berhala? Seperti materi, seperti security. Sekarang manusia menyembah yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak lagi mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah ya yang menjadi berhala mereka itu property, popularity, power. Ya, diri sendiri, kesehatan, kemudian patung-patung. Oke, jadi manusia menyembah manusia karena dia punya idolanya. Paham ya? Itu tidak boleh terjadi. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam rumah tangga, orang-orang yang gagal membina rumah tangga karena mereka tidak taat Tuhan, mereka melarikan diri dari tanggung jawab. Dengan cara apa? Makan sebanyak-banyaknya. Ini terjadi dengan siapa? Lady Diana. Masih ingat nggak? Istri dari Pangeran Charles. Dia makan di pesta. Setelah itu dia dengan jari-jarinya itu mencolek-colek lidahnya, dia muntahkan di toilet. Dia pergi lagi ke tempat yang lain untuk makan. Ada nama penyakitnya itu, saya lupa namanya. Kenapa? Karena suaminya Charles tidak mencintai dia, mencintai itu mantan pacarnya. Oke, lari dari apa? Tanggung jawab. Jadi tidak boleh ya. Nah, pertolongan masalah keluarga itu di dalam Tuhan. Ada juga orang yang lari tidur, ada yang lari dengan obat bius, berpergian, sport, musik, membaca TV, selingkuh, mabuk, pornografi, fantasi, shopping. Kemudian mereka itu melarikan diri. Ataupun di Singapura orang tidak berani pulang ke rumah. Kenapa? Karena mereka takut pulang ke rumah, mereka kerja sampai malam. Di Jepang juga begitu ya. Jadi tidak boleh ya. Nah, sekarang kita lihat, kita sebagai manusia dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap ini lubuk jantung, with all your heart, kemudian with all your soul ya, ini jantung ya, di sini ya. Kemudian soul itu nafas. Ketiga apa? Mind, pikiran. Keempat apa? Seluruh kekuatan ya. Jadi kita mengasihi Tuhan seperti itu, dan mengasihi tetangga kita, yaitu istri kita, anak-anak kita seperti diri sendiri. Coba lihat ya. Pertama apa? Ini ya, heart. Yang kedua, napas, itu jiwa ya. Kalau napasnya putus, jiwanya putus katanya ya. Yang ketiga apa? Mind ya. Keempat apa? Strength. Ingat ya. Jadi kata heart ya di Alkitab itu diulang-ulang loh. Kalau kamu lihat di diktat 1 Samuel 16 ayat 7. Di perjanjian lama saja ada kata heart. Bahasa Ibraninya itu lebab, bahasa Inggrisnya itu heart, bahasa Indonesianya jantung, bahasa Yunaninya adalah kardia, seperti dokter jantung, kardiologi. Ada 257 kali ya. Itu apa yang dilihat di dalam lubuk jantung kita? Integritas. Kenapa disebut
Heart yang punya integritas. Di dalam ya lubuk jantung kita ada Tuhan Yesus, ada firman-Nya. Paham ya? Jadi kenapa kita dikatakan hidup berintegritas? Karena kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, kalau kita lihat ya di dalam kata-kata yang penting dalam ucapan bahagia, coba buka ya di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah, 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 ada 8 kali di Matius pasal 5. Coba dibaca bersama-sama kalian berdua, ayat 8. Ayat 8. Ada kata penting di sini ya, integritas orang itu tergantung dari isi dalamnya, ya bukan luarnya. Matius 5 ayat 8, silakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi berbahagialah orang yang lubuk jantungnya suci. Bagaimana bisa suci? Kalau kita sudah percaya Yesus, darah Yesus menghapus dosa kita. Yang pertama ya. Bagaimana bisa suci? Yang kedua, firman Tuhan bisa menyucikan kita. Jadi tiap hari kita membaca firman, dan firman itu bisa mengatakan di bagian mana saja hidup kita yang belum beres, yang harus dibereskan. Yang ketiga, waktu kita membaca firman, Roh Kudus yang bisa menunjukkan kita di bagian mana kita masih kurang. Jadi yang pertama darah Yesus, kedua firman Tuhan, ketiga Roh Kudus, yang keempat kita mau kerjasama dengan Tuhan untuk bertobat, untuk berubah. Paham ya? Ada 4 hal ya supaya lubuk jantung kita suci, murni. Dan kalau jantungnya bagus, murni, kudus, maka perbuatan kita juga bisa baik. Kalau tidak, tidak bisa. Oke. Nah, sekarang jangan kita menyimpan ya berhala dalam lubuk jantung kita. Itu dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Jadi kita harus ya menjaga diri kita dari berhala-berhala. Apa itu berhala? Berhala itu bisa saja itu properti. Berhala itu bisa apa? Popularity. Berhala itu bisa apa lagi? Power. Ya, macam-macam ya. Jadi berhala itu dalam bentuk-bentuk yang tidak merupakan patung-patung yang disembah di zaman sekarang. Jadi berhala itu harus dihindari. Nah, dalam Kisah Rasul 15 ya, gereja di Korintus ya, dan gereja-gereja yang lain ya, khususnya gereja-gereja di Galatia itu diberi ya, yaitu pengajaran tidak boleh A, B, C dan D ya. Adat istiadat yang tidak cocok dengan firman jangan diikuti ya. Oke. Kemudian berhala jangan disembah. Cabul, nah cabul itu pornografi, tidak boleh ya. Kemudian binatang yang dicekik mati, yang darahnya tidak keluar, tidak disembelih, tidak boleh dimakan. Dan orang Kristen juga dikatakan tidak boleh makan darah. Ingat ya, A, B, C, C, D. Nah, sekarang tadi kan sudah dibilang bagaimana keluarga bisa berhasil. Keluarga bisa berhasil, oke, kalau keluarga itu bagaimana? Di dalam lubuk jantungnya dari suami, istri, dan anak-anak harus takut kepada Tuhan. Takut kepada apa? Tuhan. Oke. Seperti yang ditulis di Mazmur 86 ayat 11 ya, tolong dibaca ya oleh Yunis sekarang. Saya akan switch kamera. Silakan Yunis, Mazmur 86 ayat 11. Silakan. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi kita harus unite our heart ya, to fear God. Ingat baik-baik ya, Mazmur 86 ayat 11. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita minta Tuhan ya supaya kita bisa menyelidiki ya keadaan manusia rohani kita. Mazmur 139. Dan bin baca ayat terakhir. Penting ini ya. Ayat berapa itu? Ayat terakhir. Mazmur 139 ayat yang terakhir.
Ketahuilah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, jadi kita minta Tuhan menunjukkan kita waktu kita membaca Alkitab, Roh Kudus menunjukkan kita apakah jalan kita serong atau tidak. Nah, kalau serong bagaimana? Harus mengaku dosa. Mazmur 51 ayat 3, ayat 4, ayat 7. Paham ya? Kemudian kita bukan hanya mengaku salah saja, seperti doa Bapa kami kan, selalu berdoa harus mengaku dosa. Ingat ya, jangan sampai berdoa tidak mengaku dosa. Berdoa itu 5S. Masih ingat nggak 5S? Sapa Bapa, tolong ditulis. Sesal dosa. 3, syukur anugerah. 4, saudara-saudari kita doakan dulu, baru berdoa untuk diri sendiri. 5, selesaikan dalam nama Yesus. Jadi mengaku dosa ya. Seperti doa Bapa kami ada frasa mengatakan apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kita harus mengaku dosa setiap kali kita berdoa, jangan lupa ya. Nah, yang ketiga, bukan hanya berlaku ya, mengaku dosa, kita perlu bertobat, berbalik kepada Allah. Itu Yeskel 14 ayat 6. Silakan dibaca oleh Yunis. Yeskel 14:6. Tidak cukup hanya mengaku dosa, perlu berbalik arah seperti U-turn. Yeskel 14 ayat 6. Yeskel. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, Ya. beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah Ya. dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya, apa tuh berhala kita? Zaman sekarang bisa popularitas dikejar, power ya kan, ataupun kekayaan, properti, ya, people. Kita mendewa-dewakan orang. Paham ya? Bukan berarti kita punya patung di rumah untuk disembah, bukan. Jadi kita perlu bertobat. Ya, jadi kita harus yang pertama-tama adalah Tuhan, kemudian ya keluarga kita, gereja kita. Jadi jangan lupa ini ya, Yeskel 14 ayat 6. Nah, kemudian jangan lupa perkawinan itu harus kudus dalam pikiran, karena Matius 5 ayat 29 sampai 30 dikatakan perzinahan itu sudah terjadi kalau ya di dalam pikiran itu ya kita mengingini yang bukan suami kita atau istri kita. Matius 5 ayat 30. Ya, Yesus mengatakan kita membenci orang itu juga sudah sama dengan membunuh. Paham ya? Jadi kemudian yang kelima, ya ini yang terakhir, apa artinya unite our heart? Menjaga diri supaya tidak jatuh dalam dosa. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, 1 Tesalonika 5 ayat 6, 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Jauhkan diri dari apa? Berhala. Oke? Nah, sekarang halaman terakhir. Apa yang disebut cita-cita keluarga yang salah dari suami istri? Coba dibaca. Danwin. Pertama apa? Halaman 6. Apa tadi? Cita-cita. Cita-cita, keinginan dan hasrat yang salah, halaman 6. Salah kalau kita punya hasrat seperti itu. Istri harus menyenangkan kita secara lahiriah dan rohaniah. Ya, secara terus-menerus ya. Yang kedua, istri harus Ikuti schedule waktuku. ya, jadi kita tidak mau mengalah. 3, jangan sampai keluarga ya, keluarga tidak boleh ya punya cita-cita banyak uang untuk hidup mewah. Yang keempat, lalu harmoni setiap saat tanpa masalah. ya, jadi masalah itu bisa timbul ya secara tiba-tiba, nanti seperti ya khotbah di kebaktian pernikahan nanti ya dari Yohanes pasal 2. Tiba-tiba mereka pesta, mereka kehabisan anggur dan Yesus yang menolong mereka. Ingat ya, seperti masalah timbul tanpa kita perkirakan sebelumnya. Nah, yang kelima,
mencapai tingkat cinta total menurut ukuran manusia. Ya, jadi ini salah. Nah, hasrat yang baik, coba Yunis, keinginan cita-cita yang baik apa itu? Dari keluarga ya. Yang pertama apa? Kristus. Mengenal Kristus. Itu di Filipi 3:10-14. Jadi kalian harus belajar ini ya. Injil Tuhan Yesus harus dibaca tiap hari supaya tahu siapakah Yesus. Karena Yesus ada di sorga. Kita hanya bisa mengenal dia dari kitab suci, khususnya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masih ingat gak kenapa lambang Matius itu singa? Karena Yesus adalah raja yang mengalahkan kematian. Kalau Markus, lambang Yesus itu adalah sapi, kerbau, lembu yang membajak sawah, karena Yesus adalah hamba ataupun budak. Makanya Injil Markus itu ciri khasnya banyak kata segera, segera, segera. Yesus segera melakukan tugas-tugas dari Bapa. Injil Lukas lambangnya manusia. Kenapa manusia? Karena Yesus adalah manusia sejati, seperti kita, cuma dia tidak ada dosa. Kenapa lambang Yohanes itu burung elang? Karena Yesus adalah Tuhan. Ya, dalam Injil Yohanes ada 7 kali dikatakan aku adalah. I am that I am. Aku adalah yang pertama apa? Dikatakan Yohanes bahwa Yesus yang pertama apa? Adalah roti hidup. Yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Yang terakhir, Yohanes 15, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Oke? Nah, jadi kita harus mengenal Yesus. Yang kedua, apa? Coba dibaca Danwin. Mengenal firman dan taat firman. Ya, Mazmur 119 ayat 18. Ini penting nih ya, mengenal firman dan taat firman. Coba dibuka Mazmur paling panjang ini, 119 ayat. Ayat 18, 101, 112, 131. Setiap ayat di Mazmur 119 selalu ada kata firman yang diganti-ganti ya. Kecuali coba Mazmur 119. Baca. Ya, baca. Ayat 18 dulu. Ya. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya, kata firman diganti dengan apa? Taurat kan? Oke. Kemudian ayat yang ke 101. Silakan Danwi. Mazmur 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ya, jadi aku berpegang pada firman-Mu. 112 Yunis 112 112. Ayat berapa? 112 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi kata firman Tuhan diganti dengan apa? Ketetapan Tuhan. Terakhir 131. Dan Win. Mulutku ngangakan sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Jadi kata-kata Tuhan, firman Tuhan diganti dengan apa? Perintah-perintah Tuhan. Nah, tolong dilihat ya, setiap ayat di Mazmur ini, kenapa 176 ayat? Karena ditulis dengan abjad Ibrani, Alef, Bef, Gimel, sampai tahu ada 22 abjad ya. Jadi 22 abjad, masing-masing abjad untuk menulis 8 ayat ya. Jadi 8 kali 22 sama dengan 176. Setiap ayat pasti ada tentang firman ya. Kita ambil saja ayat berapa Danwin, pasti ada kata firman. Silakan, ayat mana saja. Yunis ambil 1, Danwin ambil 1. Kecuali 1 ayat dia tidak lagi menggunakan firman, hanya 1 ayat.
Seluruh pasal itu setiap ayatnya ada kata firman. Silakan. Satu-satu, silakan. Terhadap segala jalan kejahatanku, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Oke, firman-Mu ya. Dan Win, dimanapun ayatnya, silakan ambil secara random. Ayat mana saja. Aku lupa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Ayat berapa itu? Harus firman, Bang. Nggak apa-apa, nggak usah firman, karena firman diganti. Berapa? Ayat berapa? 143. Ya. Jadi hanya satu ayat yang tidak ada kata firman, 122 saja. Coba baca. Semuanya yang lain ada. Ketetapanmu, titamu, perintahmu, kata-katamu, janjimu. Hanya 122 tidak ada. Coba baca sama-sama. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan, jangan orang-orang yang kurang ajar menjurus. Ya, hanya ayat itu ya, tidak ada yang lain-lain, semua ada. Ya, firman-Mu, terus perintah-Mu, terus apa lagi? Nama-Mu, terus janji-Mu, ya kan? Titah-Mu, bermacam-macam ya. Oke. Kenapa 176 ayat? Karena abjad Ibrani ada 22 dikali 8. Masing-masing abjad dipakai untuk menulis 8 ayat. Jadi kalau kamu lihat ya, Mazmur 119, oke, dari ayat 1 sampai 8 itu ditulis dengan huruf alef A. Ayat 9 sampai ayat 16, 8 ayat ditulis dengan huruf bet. Alef, bet, gimel, daleb, sampai huruf yang terakhir dipakai untuk menulis tau ya. Tau itu kalau kamu lihat ayat yang dari ayat 169 sampai 176, 8 ayat dengan huruf semuanya bahasa Ibraninya adalah tau. Oke? Jadi kita harus mengenal firman dan taat firman. Yang ketiga, keinginan ataupun hasrat yang baik. Yang ketiga apa? Mencari Kristus dengan sungguh-sungguh dan menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus ya. Mazmur 119 ayat 2. Ayat berapa? Ayat 2. Oke. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi kata firman Tuhan diganti dengan peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap lubuk jantung. Oke. Yang keempat, aku mau menjadi saksi untuknya. Amanat agung ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Perintah agung mengabarkan Injil supaya setiap bangsa percaya pada Yesus. Setelah mereka percaya harus dibaptis. Setelah dibaptis diajar dengan firman Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya. Yang kelima, selalu mau menyenangkan Tuhan. 2 Korintus 5:9. Coba dibaca. 2 Korintus 5:9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Jadi berkenan kepada Tuhan itu tujuan dari keluarga dibentuk oleh Tuhan ya. 2 Korintus 5 ayat 9. 6 ya. Mau memupuk sukacita dan syukur, selalu kita bersyukur. Ya, kita manusia itu sulit mengucap syukur, sulit berterima kasih pada Tuhan. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersyukur, berdoa, itu pentingnya dilakukan setiap hari. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Silakan Yunis. 1 Tesalonika 5 16, 17, 18. Oke. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya. Bagi kamu. Bagi kamu semua. Nah, kenapa kita bersukacita? Kenapa? Selain kita diberi berkat
Ya, misalnya ya diberi berkat, bisa lulus, ya bisa menikah. Apalagi yang buat kita bersukacita, yang tidak pernah hilang. Apa itu? Karena Yesus Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, sukacita karena keselamatan. Paham ya? Sukacita karena kita sudah percaya Yesus. Nah, syukur itu selalu ya harus kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya apa? Bukan hanya tetap mengucap syukur, kita harus bagaimana? Berdoa. Ya, berdoa. Apa itu doa? 5S ya. Sapa Bapa, sesal dosa, syukur atas berkat-berkatnya. Kemudian doakan saudara-saudari lebih dulu, baru diri sendiri. Selesaikan dalam nama Yesus. 7. Apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah. Ini ayat yang penting ya. Pernah saya singgung di dalam pelajaran yang lalu. Roma 8:28. Masih ingat tidak? Roma 8:28. Coba Danwin baca. Roma 8:28. Gampang ingat ayat ini ya. Seperti jam otomatis. Sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, seperti misalnya kamu belajar di otomotif. Ada berapa part itu yang bergerak di satu kendaraan? Ingat nggak? Banyak. Banyak ya. Kalau tidak salah, arloji otomatis Rolex katanya di dalamnya ada 150 part katanya. Saya nggak tahu ya. Makanya mahal, dibuat secara manual. Itu part di arloji, ada nggak yang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam? Nggak ada kan? Semuanya satu arah gerakan kan, betul nggak? Mobil juga begitu kan? Semua maju, ya kalau mundur dia di giginya, oke? Pasti satu arah. Roma 8:23. Semua hal terjadi dalam hidup ini ya untuk orang yang percaya Yesus untuk mendatangkan kebaikan. Ya, sesuai dengan apa? Kalau kamu lihat di situ 8:28. Sesuai dengan rencana Allah. Oke? Jadi rencana Allah selalu baik untuk kita. Yakobus 1 ayat 24 sama saja. Nah, kemudian Galatia 5:13, kita harus melayani, bukan dilayani. Seperti Yesus, coba Yudis baca semboyan gereja Kalvari ya, Kalvari di Pandan dan lain-lain, itu yang dibuat ya oleh Tuhan dan diajarkan oleh Dr. To ya. Itu Markus 10:45. Yesus itu datang bukan untuk dilayani. Ingat ya, semboyan gereja BP Kalvari BP, Markus 10:45. Ayat kunci ya. Kata anak diganti putra, Son of Man. Silakan Yunis. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Oke, jadi karena putra manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk banyak orang ya. Bukan semua orang ya. Kenapa? Karena hanya yang percaya yang bisa ditebus. Kalau nggak percaya, ya dosa mereka tetap. Ngerti ya? Yesus keselamatannya ditawarkan kepada semua manusia. Kalau semua manusia mau bertobat percaya Yesus, semua manusia dapat diselamatkan Yesus. Tetapi tidak semua orang percaya kan? Hanya yang percaya yang bisa ditebus ya. Paham ya? Tuhan tuh menyiapkan kapal yang besar, dan kalau semua orang mau masuk tidak binasa. Tapi manusia tak mau percaya. Nah, 9. Mau selalu sadar bahwa surga itu rumah kekal keluarga kita. Yohanes 14. Rumah kita di dunia ini sementara saja. Oke. Nah, yang ke-10, coba baca semboyan dalam bahasa Inggris. Right heart before
For the right life. Iya, ingat ya, kalau hidupnya mau bagus, bagaimana? Ya, rohani kita harus baik. Oke. Kemudian coba dibaca bersama-sama, kasih Alkitabiah bukanlah 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. 1 apa? Perasaan romantis. Oke. 2, Seks. 3, Ketertarikan fisik. 4, Kebutuhan. 5. menerima kebaikan dari pihak lain. Ya, jadi kasih Alkitabiah bukan kelima hal ini, tetapi kasih Alkitabiah adalah ada 10. Coba 1 sama-sama. Dikaruniakan oleh Tuhan. Ya, Allah itu adalah kasih, dia menghadiahkan kita juga kasih. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Terus Bertahan lama. ya, Mazmur 17 coba dibuka ayat 12, bertahan lama. Ya, bukan kasih yang bersifat emosional dan sementara. Iya, ini pentingnya ya, kalau kita punya firman Tuhan, nah kita punya kasih yang kekal. Allah itu kasih, ya selama-lamanya dia kasih, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mazmur 17 Ayat 12. Mazmur 17. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang menggendap di tempat tersembunyi. Oh, itu salah ayat ya. Sebentar ya. Ayat 8. Ya, sorry, 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi kita yang dikasih Allah itu seperti apa? Seperti biji mata Tuhan. Ya, ayat 8 ya, 17:8 ya. Nah, kemudian kasih Alkitabiah harus diungkapkan dengan kata-kata. Yeremia 31 ayat 3. Oke. Kasih yang kekal itu bersifat belas kasihan. Mazmur 112 ayat 4. Kasih yang kekal itu adalah bukan hanya kata-kata, tapi ada tindakan. Roma 5 ayat 8. Oke. Nah, tadi sudah dibaca Roma 8:28, segala sesuatu Allah kerjakan untuk kebaikan setiap orang yang sudah percaya Yesus, tidak ada yang lain. Nah, kasih Alkitabiah adalah pengorbanan. Yohanes 10 ayat 11. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 11. 10-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi Yesus memberikan nyawa ya, karena dia mengasihi kita. Pengorbanan kasih Allah itu kasih yang tanpa syarat dan kasih yang berkorban. 8. Dihargai Allah walaupun kita kurang berharga. Paham ya? Kita ini bukan karena hebat maka Allah mengasihi kita, bukan ya. Allah mengasihi kita karena apa? Karena memang rencananya dan kehendaknya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ke-9. Bukan karena berprestasi maka dikasihi. Ya, jadi bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita baik, ya kita dikasihi Allah. Bukan kita lebih baik daripada orang lain. Coba buka ini ayatnya ya, tentang rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, itu di Mazmur 103. Allah itu berbelas kasihan sama kita, bukan karena kita itu hebat atau lebih hebat daripada orang lain. Mazmur 103 ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11, 12 sampai 14. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya di atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan dari barat
demikian dijauhkannya pada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, jadi kita ini sebelum kita nanti ya diberi tubuh mulia sama dengan tubuh Yesus, kita adalah debu yang fana. Kita orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, total depravity ya, ingat ya. Ingat ajaran keselamatan dari Alkitab yang diajarkan oleh Yohanes Calvin itu tulip. Ingat nggak tulip? TULIP. T itu apa? Total depravity. U, unconditional election. L, limited atonement. I, irresistible grace. P itu apa? Preservation of the saint. Jadi kita dijaganya. Yang terakhir, kasih adalah kekal. Iman, waktu kita sudah di sorga, kita tidak lagi disebut beriman karena kita sudah melihat Yesus dengan langsung. Iman itu kita tidak melihat tapi percaya. Kita sudah di sorga, kita tidak lagi berharap karena semua harapan kita sudah digenapi. Kasih tidak berkesudahan. Terakhir, ya, the beauty of holiness. Nah, apa itu beauty? Beauty itu sama dengan kudus. Indah, mulia, kudus. Sebut ya, indah, mulia, kudus. Itu sama ya. Bahagia sama juga. Jadi kalau kita mau keluarga kita baik, ingat ini ya, the beauty of holiness diulangi ya di Alkitab Perjanjian Lama. Coba kamu baca dalam kitab Mazmur 29 ayat 2 sebagai penutup ya. Ini penting ya. Jamnya pun sudah hampir 3:45 ya, seperti yang tadi kita inginkan untuk menyelesaikan kelas ini. Jadi kalau kamu ditanya apa tuh kebahagiaan? Kebahagiaan sama dengan kekudusan, sama dengan keindahan, sama dengan kemuliaan. Beauty of holiness. Mazmur 29 ayat 2 sama-sama baca. 3 kali di Mazmur ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Bahasa Inggrisnya coba Yunis baca. 29:2, 96:9 sama tuh. 11:03. Give unto the Lord the glory due to His name, unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Ya, worship the Lord, layani Tuhan in the beauty of holiness ya, beauty of holiness. Sama Mazmur 96 ayat 9 bunyinya sama. 110 ayat 3 sama. 1 Tawarik 16:29 sama. Coba buka yang terakhir. 2 Tawarik 20 ayat 21 sama juga. Nah, Perjanjian Lama itu kitab terakhirnya bukan Malaki ya, bahasa Ibraninya 2 Tawarik. Dari Kejadian sampai 2 Tawarik. Ini kitab yang terakhir. Kuncinya di situ. 2 Tawarik 20 ayat 21. Silakan baca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata,